Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohatin. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadits di MI Darul Ma'arif Banaresep Timur, Lenteng, Sumeneb. Sekolah kami adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar, mengaji, dan membentuk akhlak mulia. Ayo kita semangat belajar bersama. InsyaAllah ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita kenalan dulu dengan sosok penting di sekolah kita. Beliau adalah pemimpin yang bijak dan penuh semangat dalam mendidik. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah kepala madrasah kita tercinta. Ayo, mari kita sambut dan dengarkan perkenalan dari Bapak Kepala Sekolah MI Darul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Hamdan, selaku Kepala Madrasah MI Darul Ma'arif, mengucapkan selamat datang di video ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu dan petunjuk. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus belajar, berakhlak mulia, dan cinta Al-Quran. Sesuai dengan visi madrasah, yaitu terciptanya madrasah ramah dan sopan berprestasi, berkarakter berlandasan imtak dan imtek. Madrasah bertujuan untuk menanamkan cinta pada Al-Quran melalui berbagai kegiatan keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamdan mengakhiri sambutannya dengan menekankan moto madrasah hebat bermartabat. Yuk kita mulai di video pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Hari ini kita akan belajar surat Al-Lahab. Bisakah kalian membacakannya? Anak-anak menjawab, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Surat Al-Lahab adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Mekkah, digolongkan surat Makkiyah. Surat Al-Lahab berisi tentang kecelakaan dan kebinasaan yang akan menimpa Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Surat ini juga menjelaskan bahwa harta dan usaha yang dimiliki tidak akan bermanfaat di akhirat kelak, serta menekankan bahwa kekufuran dan permusuhan terhadap ajaran Allah akan membawa pada azab neraka. Surat Al-Lahab disebut juga surat Al-Masad, yang berarti sabut. Nama ini diambil dari ayat terakhir surat yang menyebutkan yang di lehernya ada tali dari sabut yang menggambarkan siksa neraka, yang Al-Lahab sendiri berarti gejolak api atau nyala api, yang merujuk pada julukan Abu Lahab yang memiliki wajah kemerahan. Abu Lahab sangat membenci dan menentang dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di kelas Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'arif, Ustadzah Rohatin berdiri di depan murid-muridnya yang penuh perhatian, siap untuk memulai pelajaran. Dengan hati-hati, Ustadzah Rohatin mulai menulis di papan tulis, ayat demi ayat, saat cahaya pagi menerangi wajah-wajah bersemangat para siswanya. Udara dipenuhi dengan lantunan, lembut anak-anak saat mereka mengulangi ucapan Ustadzah Rohatin. Tabat yada abi'i lahabiu watab. Ustadzah Rohatin menjelaskan makna dari setiap ayat menggunakan alat bantu visual untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang cerita tersebut. Sinar matahari menyinari ruang kelas saat suara-suara muda memenuhi udara, dengungan lembut di bawah bimbingan Ustadzah Rohatin. Setelah menyelesaikan pelajaran tentang surat Al-Lahab, Ustadzah Rohatin dengan lembut memberikan pekerjaan rumah, menekankan pentingnya membaca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa, anak-anak, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Rajinlah membacanya. Anak-anak menjawab serentak, suara mereka bergema dengan pengertian. Kami mengerti Ustadzah, gumaman lembut persetujuan memenuhi ruang kelas, paduan suara dari suara-suara muda bersatu dalam komitmen mereka terhadap Al-Quran. Berikutnya, Ustadzah Rohatin akan menjelaskan tentang kota Mekkah. Kota kuno Mekah berdenyut dengan kehidupan, sebuah kaleidoskop pedagang dan interaksi yang hidup di bawah terik matahari. Kekacauan suara pasar memenuhi udara,
sebuah simfoni perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Ka'bah yang megah berdiri tegak di latar belakang menjadi saksi bisu aktivitas yang ramai. Suara narator bergema melalui adegan. Mekah sebelum Islam adalah pusat yang ramai. Kita menyoroti pengaruh mendalam dari keluarga Abu Lahab. Sebelum Islam, Mekah berkembang pesat. Takdirnya terjalin dengan nasib garis keturunan Abu Lahab. Wajah Abu Lahab yang angkuh memenuhi layar, kesombongannya dicerminkan oleh Ummu Jamil di sisinya. Di jantung Mekkah, Abu Lahab mengumpulkan tokoh-tokoh berpengaruh, berencana untuk membungkam Nabi Muhammad. Suara Ummu Jamil memotong diskusi, kata-katanya sinis dan menghasut. Dialog tersebut mengungkapkan penentangan kuat mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Udara berdesir dengan permusuhan saat oposisi mereka mengeras menjadi tembok pembangkangan yang kokoh. Ayat selakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh ia akan binasa mengindikasikan kerugian dan kehancuran Abu Lahab. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang konsekuensi dari permusuhan terhadap kebenaran. Perbuatan buruk membawa pada kehancuran sebagai balasan atas penentangan terhadap kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahawa kekayaan dan usaha Abu Lahab tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah. Nilai sejati tidak terletak pada harta duniawi, tetapi pada keimanan dan amal saleh. Keimanan dan amal saleh adalah kunci keselamatan dari azab Allah. Ayat tersebut menggambarkan Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Api yang bergejolak melambangkan siksaan berat dan abadi di neraka. Siksaan ini merupakan balasan atas kekafiran Abu Lahab. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah akan mengadakan kuis. Layar menampilkan pertanyaan kuis. Pertama, siapakah tokoh dalam surat Al-Lahab? Pilihan ganda ditampilkan di layar sebagai opsi jawaban untuk pertanyaan kuis. Siswa di kelas berpartisipasi dengan antusias dalam menjawab pertanyaan kuis. Jika dari penonton mau ikutan menjawab, silahkan menjawab di kolom komentar. Pertanyaan kuis kedua muncul di layar, menantang siswa untuk mengidentifikasi tempat diturunkannya surat Al-Lahab. Siswa berdiskusi dengan antusias, menganalisis setiap pilihan jawaban untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Setelah berdiskusi, siswa memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia, menunjukkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Kuis menanyakan jumlah ayat dalam surat Al-Lahab untuk menguji pemahaman siswa. Siswa mengingat informasi tentang struktur surat untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Pemahaman tentang jumlah ayat dalam surat Al-Lahab menunjukkan penguasaan materi pelajaran. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.